welcome back to my video. Di video kali ini aku ingin memberitahukan beberapa informasi-informasi penting yang aku rasa itu perlu diketahui untuk program ekstensi USU dan program D3 USU. Yang informasi-informasi ini itu aku dapatkan melalui pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman kirim ke aku, baik itu melalui DM Instagram maupun yang teman-teman berikan di kolom komentar. Dan menurut aku pertanyaan-pertanyaan ini itu merupakan pertanyaan yang krusial dan informasinya itu harus diketahui sama teman-teman semua yang mengambil program D3 USU maupun program ekstensi USU. Nah, langsung aja kita akan ke pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan yang pertama itu datang dari program D3 USU, yaitu untuk memilih jurusan D3 USU itu apakah harus mencari tahu passing grade-nya terlebih dahulu? Baiklah teman-teman, menurut aku pribadi passing grade itu jangan terlalu dinomorsatukan teman-teman. Jadi menurut aku fokus aja akan passion teman-teman itu di mana, minat dan ketertarikan teman-teman tentang jurusan itu di mana. Jadi jangan terlalu terpaku akan passing grade-nya gitu. Urutkan jurusan yang akan teman-teman pilih di D3 USU itu pada jurusan yang teman-teman rasa itu punya chemistry sama teman-teman semua. Jadi minat teman-teman itu ada di mana, ketertarikan teman-teman akan jurusan itu di mana. Jadi fokus aja akan minat dan passion teman-teman tentang jurusan tersebut gitu. Menurut aku pribadi. Nah, pertanyaan yang kedua itu datang dari program ekstensi USU ya teman-teman, di mana pertanyaannya itu adalah apakah di ekstensi itu ada KKN-nya dan ada sempronya atau seminar proposalnya. Well teman-teman, di sini aku ingin menjelaskan bahwa di program ekstensi itu tidak ada KKN ya teman-teman. Jadi KKN itu biasanya sudah dikalkulasikan mata kuliahnya itu dengan PKL yang kita lakukan itu sewaktu D3. Jadi di ekstensi itu, di program ekstensi itu nggak ada KKN ya teman-teman. Tetapi untuk sempro atau seminar proposal dan juga semhas atau seminar hasil itu sama seperti anak reguler ya teman-teman, sama seperti S1 reguler, yaitu S1 ekstensi itu juga pakai sempro atau seminar proposal dan juga semhas atau seminar hasil. Nah, the next question itu adalah apakah di program ekstensi itu, di tes ekstensi itu ada tes wawancaranya. Well teman-teman, di program ekstensi itu tes yang kita lakukan untuk masuk program ekstensi itu adalah tes tulis ya teman-teman. Jadi nggak ada wawancara sama sekali. Hal ini itu berbeda dengan program magister atau S2 ya teman-teman. Di program magister itu memang selain kita itu tes tulis, itu juga ada wawancaranya. Tetapi di program ekstensi ini, tes yang kita lakukan satu-satunya itu adalah hanya tes tertulis aja. Jadi wawancara itu nggak ada ya teman-teman. Nah teman-teman, pertanyaan yang selanjutnya itu adalah, ini adalah pertanyaan yang paling banyak ditanyakan tentang materi uji tes waktu program ekstensi. Dan teman-teman di sini itu seperti video aku sebelumnya udah aku jelasin di situ bahwa ujian tes ekstensi itu tergantung pada jurusan yang kita ambil sewaktu ekstensi tersebut ya teman-teman. Jadi misalnya teman-teman itu mengambil S1 ekstensinya kimia. Jadi materi uji yang akan diujikan sewaktu tes ekstensi nanti itu adalah mengenai soal-soal materi-materi kimia yang teman-teman pelajarin sewaktu D3. Jadi ada beberapa orang yang bertanya akan apakah TPA itu termasuk materi uji di ekstensi. Enggak ya teman-teman, jadi di ekstensi itu enggak ada TPA-nya, dan juga soal yang diujikan dalam ujian ekstensi itu berbahasa Indonesia ya teman-teman, jadi tidak dalam bahasa Inggris. Dan jumlah soalnya itu ada sekitar 75 soal, dan semua soalnya itu dalam bentuk pilihan ganda ya teman-teman, atau pilgan. Nah, the next question itu adalah apakah ada pertinggal soal tes waktu ekstensi. Nah teman-teman, kemarin itu pas di tahun aku itu sewaktu kita selesai mengerjakan soalnya itu kita langsung kembalikan kepada panitia ujian teman-teman. Jadi tidak ada pertinggal soal sama sekali ya teman-teman. Nah, pertanyaan yang selanjutnya itu adalah datang dari program D3 USU, yaitu mengenai materi yang diujikan di D3 USU itu apa-apa aja sih gitu kan. Nah, berdasarkan website officialnya USU, materi-materi yang akan diujikan di program D3 USU khususnya tahun ini ya teman-teman, itu adalah TKD yang meliputi itu matematika dasar, bahasa Indonesia, dan juga bahasa Inggris. Dan juga kalau misalnya ada yang mengambil program IPA, itu akan ditambahi dengan matematika IPA,
biologi, kimia, dan fisika ya teman-teman. Dan kalau misalnya ada yang mengambil program IPS, itu akan ditambah dengan sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi ya teman-teman. Nah, dan pertanyaan yang selanjutnya itu adalah kenapa sih program ekstensi itu masih juga belum dibuka gitu kan? Well teman-teman, secara pribadi aku juga belum tahu kenapa, dan mungkin ini karena efek dari COVID-19 ya teman-teman. Jadi saran aku pantau aja website officialnya USU secara continue. Mungkin nanti akan ada pemberitahuan atau informasi terbaru mengenai program ekstensi USU ya teman-teman. Nah, dan untuk program D3-nya udah dibuka ya teman-teman pendaftarannya, dan linknya itu nanti aku akan cantumin di description box. Nanti teman-teman yang ingin daftar D3 USU bisa langsung aja klik link yang aku cantumin di description box nanti. Nah teman-teman, mungkin itu aja yang bisa aku share, yang bisa aku beritahu di video kali ini. Well, sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah memberikan respons yang begitu baik terhadap video-video aku. Sangat senang rasanya bisa membantu teman-teman semua. Dan kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lagi mengenai program D3 USU ataupun mengenai program ekstensi USU yang teman-teman itu masih ragu atau ingin tanyakan ke aku, feel free to ask me. Teman-teman semua bisa langsung komen aja di kolom komentar atau langsung aja nanti DM ke Instagram aku. Insya Allah aku akan balas. Nah teman-teman, jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan juga thank you so much for watching this video, and see you